di Sungai Gung, Tegal. Menurut warga, debit air naik secara tiba-tiba dan menyebabkan seorang pemancing terjebak di tengah sungai. Sebelumnya warga sekitar telah memperingatkan pemancing tersebut namun tak didengar. Kemudian beberapa warga bergotong royong untuk menyelamatkan pria yang terjebak itu dengan seutas tali. Setelah beberapa waktu, tali berhasil dilempar kemudian diikatkan ke badannya dan pria yang terjebak itu pun berhasil diselamatkan. Warga pun diimbau agar memperhatikan cuaca dan debit air jika hendak pergi memancing. Pengendara mobil Mercy terekam kamera dashcam menabrak pesepeda lalu kabur dan memicu kecelakaan beruntun di Surabaya. Terlihat seorang pesepeda mengenakan jas hujan dari belakang melaju mobil Mercy hitam dengan kencang lalu menabrak korban dan kabur begitu saja. Korban dan sepedanya pun terpental cukup jauh. Kemudian mobil itu malah menabrak sejumlah motor dan mobil, bahkan satu mobil putih sampai masuk ke dalam selokan. Pengendara itu mengakui jika ia mengkonsumsi 2 botol bir sebelum mengendarai mobil. Dirinya pun berjanji akan bertanggung jawab atas insiden ini. Pelaku pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Pelaku pun telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat kecelakaan ini, 5 orang menjadi korban. 1 korban diantaranya kritis dan 1 korban meninggal dunia. Peristiwa kecelakaan akibat aksi balap liar di Sampang, Madura viral di media sosial. Kejadian tragis ini menewaskan 1 pejoki di lokasi dan melukai penonton yang mayoritas remaja. 2 pengendara motor melaju kencang bersenggolan hingga menabrak pembatas jalan. Warga sekitar mengkonfirmasi bahwa balap liar ini sering terjadi tanpa pengawasan, bahkan kerap menelan korban jiwa. Ironisnya aksi balap liar ini sempat disiarkan langsung di media sosial sebelum akhirnya polisi membubarkan dan mengamankan beberapa kendaraan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan insiden ini. Sebuah mobil berwarna putih ringsek di bagian belakang usai dihantam kawah Pandelungan di Kecamatan Rabi Puji, Jember pada tanggal 23 Desember 2024. Beruntung dalam kejadian itu dilaporkan semua penumpang mobil selamat. Awalnya mobil itu melaju dari arah selatan ke utara. Namun sesampainya di lokasi kejadian, mobil tersebut melintas di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Diduga kuat, pengemudi mobil melintas tanpa melihat kondisi lalu lintas di TKP. Saat melintas di perlintasan KA itulah secara tiba-tiba langsung dihantam oleh KA Pandalungan yang melaju dari arah barat menuju stasiun Jember. Akibat kejadian ini, mobil mengalami kerusakan di bagian belakang. Beruntung semua penumpang mobil selamat. Disiarkan langsung dari studio BTV di PIK 2. Inilah Berita 1 Malam. Ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. PDIP akhirnya buka suara. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan penipuan terhadap kematian Dr. Aulia Risma. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, Bali dipenuhi oleh wisatawan. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita 1 Malam kembali hadir untuk menemani Anda. Dan selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya Nisrina Kirana, inilah Berita 1 Malam selengkapnya, BTV Televisi paling menghibur. Kita awali Berita 1 Malam dengan informasi sebuah rumah panggung di Kecamatan Rejang Pitu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terbakar saat ditinggali oleh pemiliknya ke sawah.
Inilah detik-detik saat kobaran api melalap habis sebuah rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kobaran api yang membesar membuat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pun panik. Sebanyak 8 mobil damkar pun diterjunkan untuk memadamkan api. Material yang mudah terbakar lantaran terbuat dari kayu membuat petugas maupun warga kesulitan dalam proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun sejumlah harta benda pemilik rumah ikut terbakar. Kerugian pun ditaksir hingga mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kronologisnya kebakaran itu penyebabnya kompor. Menurut informasi masyarakat, itu kompor yang ditinggalkan sama penghuninya. Informasi masyarakat sementara masak katanya ditinggal ke sawah. Lagi masak? Iya, ke sawah. Mungkin karena terlupa, ya akhirnya kebakaran. Tidak ada korban jiwa? Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Tapi kalau saya lihat rumahnya yang kebakaran ini. Pemirsa, lagi-lagi kecelakaan terjadi pada perlintasan kereta tanpa palang pintu. Kali ini kecelakaan terjadi di dekat stasiun kereta api Rambi Puji, Jember. Inilah detik-detik kecelakaan sebuah mobil jenis SUV yang tertabrak oleh kereta api dan terekam kamera CCTV. Diketahui kejadian ini berlokasi di dekat pintu masuk stasiun Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, di mana ketika kereta menabrak mobil bagian belakang, mobil pun langsung terlihat terpental dari jalur kereta karena hantaman yang cukup dahsyat. Lokasi kejadian ini seketika langsung dipadati oleh warga yang ingin melihat dan menolong korban kecelakaan. Diduga supir tidak melihat adanya kereta yang datang dari arah Gambir menuju Jember itu, lantaran tidak adanya palang pintu ataupun aba-aba yang memberikan sinyal kedatangan kereta. Bersyukur tidak ada korban jiwa dalam tabrakan kereta dan mobil SUV ini. Pemirsa kecewa dengan hasil tes DNA yang diumumkan oleh pihak kepolisian, ibu dari bayi yang diduga tertukar jatuh pingsan. Kasus dugaan bayi tertukar yang terjadi di Rumah Sakit Islam Jakarta Pusat memasuki babak baru. Usai melewati proses ekshumasi dan menjalani tes DNA, polisi pun mengumumkan hasilnya. Muhammad Rauf dan Feni Selvianti, selaku orang tua yang bayinya diduga tertukar pun terkejut. Bahkan Feni selaku sang ibu pun jatuh pingsan begitu mengetahui hasil tes DNA dari bayi berjenis kelamin laki-laki itu merupakan anak kandungnya. Dalam keterangan pers yang dilakukan siang tadi, pihak rumah sakit menyebut bayi pasangan Rauf dan Feni meninggal dunia diduga akibat menderita penyakit jantung bawaan. Diduga adalah penyakit jantung bawaan. Nah, pada waktu dilahirkan secara seksio sesaria dan menangis keras, itu karena proses sirkulasinya itu masih berlangsung dari hari-hari, sehingga jantung belum berfungsi kan. Sehingga pada waktu diputuskan dan kemudian bernafas dengan paru-paru dan jantungnya sendiri, maka kondisinya saat itu adalah menangis keras. Kita bilang Apgar skor itu bagus ya, 8 atau 9. Namun dalam perjalanannya sekitar 1 jam kondisi menurun karena bayi bernafas dan bersirkulasi dengan organnya sendiri. Berdasarkan hasil analisis seluruh profil DNA dari sampel barang bukti tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa secara genetik Mr. X adalah anak biologis Muhammad Rauf dan Feni Selvianti. Sementara itu Muhammad Rauf nampak tidak sepaham dengan penjelasan dari pihak rumah sakit. Menurutnya bayi yang dilahirkan istrinya dalam kondisi sehat dan tidak ada indikasi penyakit jantung bawaan selama pemeriksaan kandungan. Meski teka-teki dugaan bayi tertukar telah terjawab dengan keluarnya hasil tes DNA, namun polisi mengaku belum melakukan penghentian penyidikan. Polisi juga akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap pihak rumah sakit dan orang tua bayi guna mengungkap dugaan ada tidaknya malpraktik atas tewasnya korban. Hidayat Azril, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka, KPK mencegah Hasto ke luar negeri.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sesuai dengan SOP dari KPK ketika kasus yang ditangani naik ke penyidikan atau telah ada pihak yang jadi tersangka, maka akan diikuti dengan pencekalan. Asep menjelaskan pencekalan dilakukan ke sejumlah tersangka terkait dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Mereka dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Yang diketahui pada SOP yang kita miliki atau POB yang kita miliki ketika ini naik juga diikuti dengan pencekalan. Ya, pencekalan terhadap yang bersangkutan, kemudian juga terhadap orang-orang yang memang berkaitan dan kita duga bahwa dia memiliki informasi dan akan menyulitkan apabila dia berada atau ke luar negeri seperti itu. Jadi pencekalan serta-merta kita lakukan. Pemirsa, akhirnya PDIP buka suara terkait dengan penetapan tersangka Hasto Kristianto. Pihaknya memastikan akan mengikuti proses hukum yang berlaku dan memberikan pendampingan penuh kepada Hasto. Pengurus PDIP akhirnya buka suara terkait dengan penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus yang menyeret Harun Masiku. Partai berlambang banteng ini memastikan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Hasto masih menjabat sebagai sekjen. PDIP juga memastikan akan mengikuti proses hukum dan memberikan pendampingan penuh terhadap Hasto. Selain itu, pada keterangan persnya tadi, Roni Talapesi juga menyebut seperti ada upaya penjagalan terkait dengan akan digelarnya Kongres PDIP mendatang. Natalan ini kita dikasih hadiah Natal dengan sekjen masuk. Dan untuk mengetahui bagaimana kemudian sikap dari PDIP terkait dengan penetapan Sekjen Hasto Kristianto, kita coba tanyakan pada rekan Juan dan juru kamera Eko Miadi yang siap melaporkan langsung dari kantor DPP PDIP. Selamat malam Juan. Juan, bisa Anda gambarkan kondisi terkini di kantor DPP PDIP malam hari ini seperti apa? Apakah juga ada pergerakan dari pengurus PDIP usai pengumuman tersangka Hasto, Juan? Ya, selamat malam Nisrina dan juga pemirsa. Memang Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan ini pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat tadi sempat menggelar konferensi pers. Dan memang konferensi pers ini bertujuan untuk memberikan tanggapan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI kepada Komisioner Wahyu Setiawan yang melibatkan Harun Masiku. Dan memang jika kami boleh gambarkan bagaimana situasi terkini di kantor DPP Partai PDI Perjuangan, memang saat ini konferensi pers telah selesai dan kami juga para awak media masih terus memantau bagaimana jalannya proses ini. Kemudian untuk para pengurus dari DPP PDIP sendiri memang sudah selesai terkait dengan konferensi pers ini. Mereka tidak ada memberikan tambahan pernyataan apapun dan juga sempat menyampaikan ucapan selamat Natal dan juga Tahun Baru. Dan memang dalam konferensi pers tersebut tadi Ketua DPP PDIP Roni Talapesi ini menyampaikan beberapa poin penting. Salah satunya yakni penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan ini telah membuktikan bahwa informasi terkait dengan cepat atau lambat Hasto Kristianto akan ditangkap ini ternyata benar terjadi. Dan kemudian PDIP ini juga mengaku mencium adanya aroma politisasi hukum dan juga kriminalisasi dari beberapa indikator yang telah terlihat. Dan berikut pernyataan dari Ketua DPP PDI Roni Talapesi, mari kita simak bersama-sama. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan.
Itulah keterangan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi terkait dengan konferensi pers yang digelar pada Selasa malam 24 Desember 2024. Dan memang dalam hal ini PDI dan juga Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto akan selalu menaati proses hukum dan juga berlaku kooperatif. Dan memang sebelumnya Komisi Pemberantasan Umum atau KPK ini mengumumkan bahwa Sekjen PDIP ini Hasto Kristianto ditetapkan menjadi tersangka kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPK yakni Setio Budianto. Dan memang tetap untuk penangkapannya sendiri memang ini masih membutuhkan waktu yang nantinya akan diserahkan bukan pada ranah pimpinan ataupun ketua dari KPK, melainkan ranah dari penyidik KPK. Dan memang Direktur Penyidik KPK Asep Guntur menjelaskan bahwa alasan dari penangkapan Hasto Kristianto ini masih membutuhkan waktu karena memang surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada Senin 23 Desember 2024 ini hanya terkait dengan pengembangan dan penyidikan perkara Harun Masiku. Nisrina. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Juan dan Eko Biadi, langsung dari kantor DPP PDIP Jakarta. Kita tunggu update terkait dengan perkembangan kasus ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi membeberkan peran dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. KPK telah mengumumkan penetapan tersangka kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Ketua KPK Setio Budianto merinci peran krusial Hasto dalam skandal suap ini. Hasto disebut melakukan penyuapan kepada Wahyu Setiawan yang saat itu berstatus komisioner KPU, dan tak hanya kasus suap, Hasto juga disebut berperan merintangi operasi tangkap tangan KPK dalam penangkapan Harun Masiku. Sekjen PDIP ini memerintahkan Harun Masiku melalui orang kepercayaannya untuk menghilangkan bukti-bukti dan melarikan diri. Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Ketua KPK juga sekaligus menepis bahwa penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan di kasus Harun Masiku ini berbuatan politis. KPK menegaskan penetapan tersangka Hasto murni penegakan hukum. Apakah penetapan ini ada politisasi? Ini sama jawabannya murni penegakan hukum. Gitu. Kemudian di Kongres ada pihak-pihak yang akan mengganggu. Selama ini ya kami pimpinan sama sekali tidak ada informasi, masukan dan lain-lain terkait masalah Kongres. Sebelumnya pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sempat mengkritisi pemeriksaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Bahkan Ketua Umum PDIP ini mengancam bahwa dirinya akan datangi KPK jika Hasto ditangkap. Nggak bisa ditutup-tutup karena namanya kesalahan. Melalui pemilu elektoral suara rakyat. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali angkat bicara terkait penyidikan yang dilakukan KPK mengenai kasus korupsi Harun Masiku yang beberapa kali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mega mengatakan bahwa dirinya akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Megawati juga menilai ada keanehan sikap dan cara berpakaian penyidik KPK AKBP Rosa Purbobekti saat memeriksa Hasto dan stafnya Kusnadi. Ia menduga bahwa Rosa tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur, termasuk saat menyita buku catatan dan ponsel pribadi Hasto dari tangan Kusnadi. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Lalu saya bilang, siapa itu Rosa? Katanya apa? Ininya KPK.
tapi masa pakai masker, pakai topi ada depannya. Terus saya bilang, si Rosa itu punya surat perintah nggak? Kan yang dianya turun itu kan ada ininya Pak Hasto, si Kusnadi itu, dia disuruh memang bawa tasnya Pak Hasto. Jadi mereka tuh pikir mungkin ada di dia, tapi kan harus ada prosesnya dong, nggak kayak umum dong. KPK sebelumnya telah beberapa kali memanggil Hasto Kristianto untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus Harun Masiku. Bahkan dalam penyidikan tersebut, KPK sempat melakukan penyitaan terhadap telepon genggam milik Hasto Kristianto. Roy Andriansah, BTV, Jakarta. Nah, pemirsa, kita akan membahas lebih jauh soal penetapan Hasto yang menjadi tersangka di kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Apakah benar tudingan PDIP ini bermuatan politis dan kenapa baru sekarang KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka? Sudah bersama kami ada Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, dan juru bicara PDIP Guntur Romli. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Ya, saya akan ke Mas Guntur terlebih dahulu. Mas Guntur, bagaimana tanggapan PDIP terkait dengan penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto atas kasus Harun Masiku ini? Ya, terima kasih Mbak. Tadi kan sudah ada konferensi pers dari DPP PDI Perjuangan bahwa ini adalah kasus politik. Ini pemidanaan yang dipaksakan ya. Bahwa yang menimpa Sekjen PDI Perjuangan merupakan upaya-upaya politisasi hukum dan kriminalisasi. Ini yang bisa kami tegaskan karena bahwa dari background ya, kasus ini kan dari kronologi aja sudah lama, tahun 2020. Tapi kan ini kan sudah mau 5 tahun dan seharusnya yang harusnya diburu dan ditangkap itu kan Harun Masiku. Nah, KPK gagal menangkap Harun Masiku, kok Sekjen PDI Perjuangan itu yang dijadikan tersangka. Nah, kami melihat ini sebagai kasus politik karena Mas Hasto, Sekjen PDI Perjuangan, sebelum kasus ini sudah ada yang melakukan pengancaman dan informasi itu disampaikan langsung kepada Sekjen PDI Perjuangan bahwa kalau sampai Pak Jokowi itu dipecat dan keluarganya, maka Mas Hasto akan ditersangkakan dalam kasus ini. Yang kami lihat bahwa kasus ini semua yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi itu lemah, ya bukan? Tidak berdasar karena kasus seperti penyuapan Wahyu Setiawan itu statusnya sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah ya. Tidak ada bukti sama sekali di situ keterlibatan dari PDI Perjuangan untuk kasus ini. Kemudian juga kalau kita melihat bagaimana KPK juga tidak profesional menangani kasus ini, bagaimana sprindik yang seharusnya itu rahasia tidak boleh tersebar, tapi itu kan kok sudah nyebar duluan ke publik, ke media, sebelum itu dikirimkan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Makanya kami mempertanyakan ini kan lebih kepada upaya penggiringan opini ya, bukan kepada kasus hukum, tadi kepada kasus politik. Kemudian juga bagaimana KPK sebelum ini melakukan penggeledahan terhadap kantor di BI dan di situ ada dugaan penyalahgunaan CSR dan menurut KPK sendiri sudah ada 2 tersangka kasus ini, tapi tiba-tiba diralat. Nah, kami pertanyakan siapa yang meremot KPK ini dalam kasus ini. Nah, dalam bercermin dari kasus tersebut maka ketersangkaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan menurut kami lebih bermuatan kepada soal politik bukan soal hukum. Begitu, Mbak. Baik, PDIP merasa bahwa kasus atau penetapan tersangka Hasto Kristianto ini syarat akan politisasi dan juga kriminalisasi. Lantas Mas Praswat, setelah sekian lama menangani kasus suap Harun Masiku, KPK baru hari ini mengumumkan tersangka baru yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Lantas mengapa ini butuh waktu selama ini? Menurut Anda selaku ex-penyidik KPK ini seperti apa? Apakah betul seperti yang dituduhkan PDIP bahwa ini syarat akan politisasi dan juga kriminalisasi, Mas Pras? Tentu saja teman-teman PDIP memiliki pertimbangan dan memiliki pandangan yang juga ya harus kita hormati juga. Itu adalah aspirasi dari teman-teman PDIP. Jadi menurut saya konteksnya sekarang
ini kan sprindiknya sudah bukan sprindiknya ini sprindik pemberi, Mbak. Jadi kalau pasal 5 itu pemberinya artinya dia harus nempel ke 55. 55-nya dia saat itu kan Harun Masiku tanggal 8 itu kan pada saat operasi tangkap tangan itu melarikan diri. Jadi kami sendiri sebenarnya di internal penyidik KPK termasuk saya juga tergabung dalam tim pengejarannya Harun Masiku itu juga sama kayak kata Mas Guntur tadi, juga kebingungan kenapa kok selama 5 tahun kasus ini maju mundur seperti pasang surut, dan ini harus dijawab sebenarnya oleh Pak Firly Bahuri karena beberapa kali kita ajukan ekspos juga selalu tertunda dengan alasan yang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, hari ini saya pribadi selaku mantan anggota tim pengejaran Harun Masiku, juga selaku teman-teman di EM57 tentu saja sangat bersyukur sekali bahwa ada pergerakan dan ada kemajuan yang signifikan dari perkembangan Harun Masiku ini. Karena selama ini kita 5 tahun seperti seolah-olah kayak menemui jalan buntu, Mbak Nisrina. Jadi tidak ada sama sekali solusi, seolah-olah tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya menunggu satu-satunya, Mbak. Teman-teman Maki sudah ngajuin in absentia, itu saja. Nah, ini juga kita juga harus pertimbangkan bahwa mungkin ada materi-materi terbaru ataupun alat bukti elektronik yang ditemukan oleh teman-teman penyidik KPK yang sekarang sudah terkumpul lah 2 alat bukti yang cukup. Dan yang perlu kita ingat bahwa ini sprindiknya berbeda ya, Mbak ya. Jadi sprindiknya Pak Hasto itu sprindik pemberi, jadi bukan sprindiknya berdiri di atas sprindiknya Harun Masiku. Itu. Baik. Lantas kita kembali ke Mas Guntur. Saat ini apa langkah pendampingan bagi Hasto Kristianto atas dirinya ditetapkan sebagai tersangka, Mas Guntur? Ya, saat ini Mas Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto, akan didampingi secara resmi oleh Badan Hukum di DPP PDI Perjuangan. Dan karena beliau selama ini juga melakukan tindakan, memberikan komentar, melakukan kritik dan sebagainya, itu merupakan sikap resmi sebagai Sekjen PDI Perjuangan, bukan sebagai pribadi, ya. Dan kami melihat pun akibat dari pernyataan-pernyataan beliau atau kebijakan-kebijakan beliau yang sangat kritis terhadap kekuasaan, terhadap pemerintah. Karena kalau kita lihat bahwa kasus Harun Masiku ini tahun 2020 kemudian timbul tenggelam, muncul lagi pada akhir 2023 ketika Mas Hasto waktu itu sangat kritis ya terkait soal penyalahgunaan di MK, soal sidang etik dan sebagainya. Kemudian bagaimana PDI Perjuangan berseberangan dengan Joko Widodo, dimunculkan lagi kasus ini, kemudian muncul lagi setelah pemilu, kemudian setelah mau pilkada dan sebagainya. Pernyataan-pernyataan dari Mas Hasto itulah yang menurut kami berakibat pada pembungkaman, upaya-upaya pembungkaman dengan mencari-cari kasus-kasus ya, yang karena Mas Hasto sendiri ini adalah bukan pejabat publik ya. Beliau bukan menerima yang namanya budget yang dari negara, dari rakyat, tapi beliau benar-benar adalah pengabdi di partai sebagai Sekjen PDI Perjuangan, bukan pejabat publik. Karena sikap kritis itulah yang menyebabkan beliau sekarang itu menjadi target, menjadi kriminalisasi ya, dengan kasus yang menurut kami sangat lemah ya dilekatkan kepada beliau. Karena kasus ini sudah ingkrah ya. Kalau yang dulu kan sudah ingkrah, tapi ini kan tetap mau dicari-cari aja persoalannya karena sikap kritis dari Sekjen PDI Perjuangan. Lantas begitu, Mbak. Mas Guntur, apakah juga akan ada langkah hukum yang akan diambil oleh PDIP terkait dengan hal ini? Apakah juga akan melakukan pra-peradilan atau seperti apa? Ya, terkait langkah-langkah hukum nanti akan disampaikan secara resmi oleh DPP PDI Perjuangan, oleh bantuan hukum dari DPP PDI Perjuangan. Tetapi kami pastikan bahwa Sekjen PDI Perjuangan tidak akan berjalan sendiri. Tidak dilihat secara pribadi, tapi beliau akan dibela sebagai sekjen partai, begitu Mbak. Baik,
Dari Mas Guntur kita kembali ke Mas Pras. Mas Pras, dengan adanya tersangka baru yakni Sekjen PDIP, serangan kemudian muncul bahwa penetapan Hasto ini dianggap politisasi. Apakah sebetulnya bisa KPK bekerja atas dasar pesanan tertentu, Mas? Saya pikir akan sangat sulit, Mbak, ya, kalau misalnya kita melakukan order perkara di KPK itu sepanjang pemahaman saya sepanjang saya berdinas di sana 15 tahun sebagai penyidik itu. Saya tidak, jadi gini Mbak, dalam kasus setiap kasus yang masuk ke KPK, itu ada setidak-tidaknya ada tiga bagian atau 3 direktorat yang memegangnya, itu Direktorat Lidik, Direktorat Sidik, dan Direktorat Penuntutan. Jadi setiap gelar perkara itu ada penyidik, penyelidik, dan penuntut, beserta direkturnya, beserta satgasnya. Jadi sekitar setidak-tidaknya ada sekitar 18 orang yang berkumpul di sana. Lalu kemudian ada 5 pimpinan, 5 pimpinan tambah lagi 23 orang, sama deputi penindakan 24 orang. Jadi harus butuh ada kesepakatan secara komunal dan solid dari 24 orang, penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta deputi dan direktur sidik, direktur lidik serta direktur penuntut beserta 5 pimpinan untuk kemudian merekayasa satu perkara. Jadi saya pikir ini hampir sangat tidak mungkin untuk dilakukan rekayasa, tapi tentu saja pengumpulan alat bukti yang dilakukan KPK itu harus diuji, dan saya setuju sekali jika teman-teman misalnya rekan-rekan dari PDIP itu melakukan pengujian alat bukti, apakah kemudian secara administratif ataupun secara material, biar KPK membuka apa yang sebenarnya terjadi di forum expose, misalnya di tanggal 18, tanggal 20 ekspos perkara, lalu kemudian tanggal 23 sprindik, dan 24 di SPDP. Yang perlu juga kita agak saya luruskan ini Mbak Misrina, juga harus saya sampaikan bahwa yang beredar di teman-teman wartawan, termasuk juga saya mendapatkan forwardnya, itu bukan sprindik tapi SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi SPDP ini memang dikirimkan dari KPK kepada tersangka atau keluarganya terkait dengan pemberitahuan bahwa status keluarga mereka atau status yang bersangkutan itu sudah dinaikkan dari saksi menjadi tersangka. Nah, yang beredar itu bukan sprindiknya, karena sprindiknya berbeda, formatnya juga berbeda, materinya berbeda. Jadi ini juga harus kita. Tapi misalnya kalau ada ancaman itu kemarin, tadi sore juga saya sudah sampaikan dan berdialog dengan Mas Guntur dan Bang Ray, itu kalau ada ancaman itu segera saja langsung lakukan pelaporan ke KPK untuk pasal 21, karena itu adalah tindakan menghalang-halangi penyidikan dan mengancam serta mencelakai atau ada ancaman pembunuhan, ancaman melakukan kriminalisasi dari saksi-saksi berjalannya perkara, dan itu masuk dalam ranah KPK untuk segera melakukan perlindungan pada saksi maupun pada tersangka yang diancam pembunuhan ataupun diancam dilakukan kriminalisasi. Itu Mbak Ismi. Terima kasih sudah berbagi bersama kami, Praswat Nugraha, mantan penyidik KPK, dan juga ada Jubir PDIP Guntur Romli, atas waktu dan informasi dari Anda juga. Selamat malam dan salam sehat. Terima kasih. Pemirsa, masa libur Nataru wisatawan serbu Bali. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saksikan program Investor Market Opening hanya di IDTV. Ayo, scan kanal dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kuliner hanya di BTV. Di Nusantara, kemurnian Surya selalu terasa atas nama satu rasa. Rasa Surya. Surya Nusantara. Perebutan gelar Mixed Martial Arts dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia. Mereka membuktikan siapa yang paling hebat
di dalam ring oktagon untuk membawa gelar juara pulang ke rumah. Saksikan One Volt hanya di BTV, televisi paling menghibur. Baru, sempurna prima, jangkau kemewahan. Saksikan program Investor Market Closing hanya di IDTV. Ada masih bersama kami di Berita Satu Malam. Pemirsa mendapati laporan keresahan warga terkait dengan arena judi Ketangkasan. Aksi penggerebekan berlangsung dramatis dan mengagetkan para penjudi. Aksi penggerebekan dilakukan polisi pada arena perjudian Ketangkasan di kawasan Jalan Bakti, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kedatangan petugas mengagetkan warga yang tengah asyik berjudi. Sejumlah barang bukti berupa uang tunai dan mesin judi Ketangkasan diamankan oleh petugas. Tidak sampai di situ, polisi juga menduga pada area tersebut juga dijadikan tempat transaksi dan pemakaian narkoba. 19 orang yang diamankan kini mendekam di kantor polisi untuk mengikuti proses hukum selanjutnya. Hari ini kami melaksanakan gabungan dengan jajaran termasuk dengan wilayah, dan hari ini juga kami mendapatkan beberapa kegiatan perjudian, diantaranya ada bakarat dan juga adalah tembak-tembak ikan, dan tentunya kami. Polisi merilis video CCTV detik-detik kecelakaan maut antara bus wisata dengan truk pengangkut pakan ternak di kilometer 77 Tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Dalam CCTV yang dirilis oleh Direktorat Lantas Polda Jawa Timur, tampak jelas truk mundur tanpa kendali menabrak bus merah yang membawa rombongan guru dan santri dari SMP Darul Quran Mulia Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Insiden tabrakan maut itu bermula ketika sopir truk bermuatan pakan ternak menghentikan kendaraannya di bahu jalan lantaran tidak kuat menanjak. Akan tetapi ganjalan yang dipasang tidak sempurna hingga akhirnya truk mundur tidak terkendali dan ditabrak bus yang melaju. Kecelakaan yang menyebabkan 4 orang tewas ini terjadi pada pukul 15.45 pada Senin sore. Kendaraan bis yang ditumpangi oleh pelajar. Polisi melakukan olah TKP lanjutan di kilometer 77 Tol Pandaan Malang pasca kecelakaan maut bus Tirto Agung yang membawa rombongan siswa SMP Darul Quran Mulia Putri Bogor, Jawa Barat yang menewaskan 4 orang. Olah TKP dilakukan dengan menggunakan Traffic Accident Analysis. Olah TKP ini digelar untuk mengetahui bagaimana bus Tirto Agung yang membawa rombongan siswa sekolah SMP ID Darul Quran Mulia Putri Bogor, Jawa Barat yang bertabrakan dengan truk kontainer pengangkut pakan ternak di kilometer 77, ruas jalan tol Pandaan Malang, Jawa Timur. Satu jalur digunakan untuk olah TKP sehingga arus lalu lintas di area jalan tol itu tidak terganggu. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait laka lantas tersebut. Polisi belum menetapkan tersangka dalam insiden kecelakaan yang menewaskan 4 orang ini. Sementara update-nya itu karena proses penyelidikan masih berjalan. Penerapan pasal, kemudian siapa terduga pelaku masih menunggu proses penyelidikan. Nanti kami setelah lengkap bukti dan keterangan-keterangan, kita lakukan gelar perkara untuk menetapkan siapa pelakunya dan pasal apa yang dikenakan. Mohon waktu. 4 korban tewas terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan yang merupakan penumpang bus dan sopir serta kernet bus. Sementara korban luka masih menjalani observasi di sebuah rumah sakit di Malang. Didik Fibrianto, BTV Malang, Jawa Timur. Informasi lainnya pemirsa, kasus kematian mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Undip memasuki tahap baru. Polda Jawa Tengah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Ditreskrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan penipuan terhadap kematian Dr. Aulia Risma yang merupakan mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Undip.
Tersangka terdiri dari Kepala Program Studi atau Prodi Anestesiologi di Fakultas Kedokteran Undip bernama Dr. Taufik Eko Nugroho dan 2 Kepala Staf Medis Prodi Anestesi Sri Mariani serta dokter residen yang juga senior korban. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai polisi memeriksa 36 saksi dan berhasil mengumpulkan sejumlah bukti. Bahwa Ditkrimum Polda Jawa Tengah telah menetapkan 3 tersangka kasus PPDS program pendidikan dokter spesialis, yaitu 1. Saudara TEN, kedua Saudari SM, ketiga Saudari ZYA. Untuk ancaman hukumannya maksimal 9 tahun. Sudah saya jelaskan, nanti rekan-rekan bisa melihat nanti perkembangan. Total 97 juta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengecek kesiapan personel pengamanan ibadah Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta. Pengecekan dilakukan sebelum dimulainya Misa pertama di Gereja Katedral pukul 5 sore tadi. Selain Kapolri, Panglima TNI, Menko Polkam hingga Menteri Agama ikut dalam kegiatan ini. Sigit Kapolri menjelaskan pengamanan dilakukan sejak pagi termasuk juga sterilisasi. Sehingga Kapolri pun memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan berjalan dengan baik. Dengan begitu, Kapolri berharap damai Natal betul-betul dirasakan oleh seluruh umat Kristiani yang melaksanakan ibadah. Dan tentunya kami sudah memerintahkan anggota untuk melakukan pengamanan mulai dari sterilisasi di awal sampai dengan memastikan bahwa seluruh SOP terkait dengan pengamanan berjalan dengan baik, sehingga tentunya jemaah yang ikut di dalam kegiatan ibadah semuanya merasa aman dan bisa sukacita, khidmat di dalam melaksanakan ibadah. Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta diikuti oleh ribuan umat Katolik pada malam tadi. Misa yang berlangsung dalam 2 sesi ini berlangsung dengan hikmat. Dan berikut selengkapnya laporan Juan Ardia dan juru kamera Eko Miyadi dari Gereja Katedral Jakarta. Pemirsa, perayaan ibadah Misa Malam Natal di Gereja Katedral Jakarta Pusat ini mendapatkan animo yang begitu besar dari jemaat Katolik, khususnya juga jemaat Kristen yang ingin ikut beribadah Misa Natal. Dan memang Misa Malam Natal hari ini bertema marilah kita pergi ke Bethlehem. Tema ini mengutip salah satu ayat di Alkitab, yakni Lukas 2 ayat 15 mengenai pesan dari malaikat kepada Maria mengenai adanya kelahiran Yesus Kristus untuk memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada dunia. Dan memang jika kita lihat dari layar kaca Anda saat ini, antusias dari umat yang ingin beribadah di Gereja Katedral ini begitu besar, dan memang Gereja Katedral sendiri menyediakan kapasitas sekitar 4.500 bagi umat yang ingin beribadah. Dan memang pada hari ini, yakni pada Selasa 24 Desember 2024, ini ada 2 ibadah yang diselenggarakan oleh Gereja Katedral, yakni ibadah Misa Malam Natal, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan pada ibadah kedua, yakni 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang sebelumnya juga pejabat negara ini ada yang datang, yakni diantaranya ada Menko PMK, kemudian Menko Polkam, kemudian juga ada PJ Gubernur DKI Jakarta, lalu ada Kapolri dan juga ditemani oleh Panglima TNI Indonesia.
Dan memang mereka ini dalam rangka memberikan sambutan dan juga ucapan Selamat Natal 2024 dan juga Tahun Baru 2025. Dari Jakarta, Katedral, Juan Ardia, Eko Miyadi melaporkan. Pemirsa, sementara itu di masa momen libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah objek wisata diserbu oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Sepekan menjelang pergantian tahun 2024 ke 2025, kawasan Pantai Kuta masih menjadi primadona bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Dari siang hingga malam ini, nampak wisatawan asyik menikmati suasana dan menghabiskan waktu malam di sepanjang Jalan Legian hingga Pantai Kuta. Sementara kondisi lalu lintas yang ada di Legian Kuta macet. Diprediksi situasi seperti ini juga terjadi saat malam Tahun Baru. Kepolisian daerah Bali akan melakukan rekayasa lalu lintas jika kemacetan parah terjadi. Dan tak hanya di Bali, ribuan wisatawan dari luar daerah juga masih memadati kawasan alun-alun Bandung di malam Natal ini. Wisatawan memanfaatkan momen libur dengan berkumpul bersama dengan keluarga dan kerabat dengan bersuah foto, serta menikmati malam di tengah bangunan klasik dan ikonik kota Bandung. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana liburan Natal dan Tahun Baru di Kota Bali dan juga Bandung, Jawa Barat, sudah ada rekan kontributor BTV Sopian Hadi dan Aib Sopandi yang siap untuk melaporkan. Pertama kita lihat bagaimana keseruan di Bali yang sudah ada rekan Sopian Hadi. Sopian, bagaimana kondisi di lokasi Anda melaporkan malam hari ini? Ya, selamat malam Nirina Kirana dan juga pemirsa BTV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Sekarang saya sedang berdiri di kawasan Pantai Kuta, Legian Bandung, Bali ya. Dan seperti kita lihat tadi, menjelang pergantian tahun dari 2024 ke 2025, kawasan wisata Legian dan juga Kuta sudah wisatawan asing maupun domestik ya. Kita menikmati pergantian malam tahun baru di Pulau Dewata ini ya. Dan pantauan kami juga menikmati tempat-tempat kami di sekitar jalan yang jalan di sepanjang di Pantai Kuta. Nah, sementara pada malam tadi ya, dan pada pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, ini kepadatan terjadi di sekitar Jalan Legian dan pada hari ini tentunya akan makin padat nanti ya pada saat pergantian tahun di malam tahun baru ya. Dan dari kepolisian daerah atau Kapolda Bali juga pasar dan juga Polres ini sudah mengerahkan ya. Baik. Kita 109. Baik, ramai sekali di Bali nampaknya Sopian, tapi kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Kalau tadi di Bali suasananya ramai oleh wisatawan, lantas bagaimana kondisi di Kota Bandung, Jawa Barat? Sudah ada rekan Aib. Aib, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Nisrina dan pemirsa. Dapat sampaikan terkait kondisi terkini, tepatnya pada malam Natal masih banyak ribuan wisatawan memanfaatkan liburnya di kawasan alun-alun Kota Bandung ini, di mana tepat di belakang saya merupakan banyak bangunan-bangunan ikonik yang menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan dari luar Kota Bandung untuk bersuap foto bersama sanak saudara. Meski di momen libur Nataru ini taman alun-alun yang berada di depan Masjid Raya Provinsi Jawa Barat sendiri ditutup, tidak menyurutkan wisatawan untuk berlibur di kawasan alun-alun Kota Bandung ini. Seperti kita ketahui bahwa untuk arus lalu lintas pada malam hari ini terpantau cukup ramai lancar dibandingkan pada tadi sore hingga pukul 9 malam terjadi kepadatan kendaraan dari luar Kota Bandung yang ada di Jalan Asia Afrika ini. Selain itu juga bahwa nantinya biasanya Jalan Asia Afrika dan alun-alun Kota Bandung ini akan dijadikan pusat pada perayaan Tahun Baru nanti. Christina. Baik.
Terima kasih atas laporan rekan-rekan dari Bandung dan juga tadi ada dari Bali, Sofian Hadi. Terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda. Selamat malam dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, perayaan Natal di Lake Eola Park, Orlando, Florida, Amerika Serikat berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah drone yang digunakan dalam pertunjukan cahaya jatuh dari langit dan melukai seorang bocah laki-laki. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Saksikan program Investor Market Closing hanya di IDTV. Kuliner hanya di BTV. Ayo, scan kanal dan nikmati program hiburan tanpa batas secara gratis. Deretan program menarik siap menginspirasi dan merubah duniamu. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Baru, sempurna prima, jangkau kemewahan. Perebutan gelar Mixed Martial Arts dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia. Mereka membuktikan siapa yang paling hebat di dalam ring oktagon untuk membawa gelar juara pulang ke rumah. Saksikan One Vote hanya di BTV, televisi paling menghibur. Hidup cuma sekali. Ambil sikap, jangan enggak. Why not? Email. Saksikan program Investor Market Opening hanya di IDTV. Perayaan Natal di Lake Eola Park, Orlando, Florida, Amerika Serikat berubah menjadi mimpi buruk ketika sebuah drone yang digunakan dalam pertunjukan cahaya jatuh dari langit dan melukai seorang bocah laki-laki pada 23 Desember lalu. Insiden terjadi di tengah pertunjukan drone bertema Natal yang disaksikan sekitar 25.000 orang. Beberapa drone tiba-tiba bertabrakan dan jatuh hingga menimpa bocah berusia 7 tahun yang sedang menonton. Dalam video memperlihatkan detik-detik menegangkan sebelum kejadian, seorang terdengar berteriak saat drone terbang tak terkendali menuju kerumunan penonton. Korban mengalami luka parah di bagian dada dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Bocah malang itu harus menjalani operasi jantung darurat dan masih berjuang untuk hidupnya. Pemirsa, sebagai bentuk solidaritas atas penderitaan yang dialami oleh umat Kristen Katolik di Gaza, Bethlehem tepi barat kembali menyambut Natal 2024 di tengah bayang-bayang perang Gaza. Tahun ini perayaan Natal di kota kelahiran Yesus tampak berlangsung sepi dengan minimnya dekorasi dan tanpa acara meriah seperti pohon Natal raksasa atau pawai pramuka. Market Square yang biasanya dipenuhi oleh turis kini sepi dengan hampir semua toko dan bisnis lokal tutup atau berjuang untuk bertahan. Pembatalan perayaan Natal secara terbuka di Bethlehem itu adalah bentuk solidaritas dengan penderitaan di Gaza. Berita Satu Malam akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. BTV, televisi paling menghibur. Wow, lihat dikasih kado. Dari siapa? Happy birthday, Mama, Papa.
Oh sedih sih soalnya dia udah bisa. Terima kasih Kak, terima kasih aja. Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Nah pemirsa, demikianlah berita satu malam hari ini. Saya Nisrina Kirana pamit undur diri. Jangan lupa untuk ikuti seluruh media sosial BTV baik di Instagram, X, dan YouTube. BTV televisi paling menghibur. Episode kali ini, Mitos akan membahas tentang benda-benda pembawa sial di dalam rumah dan kumpulan kampung setan yang ada di Indonesia. Semua terekam di Mitos. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Desa berkeadilan untuk masyarakat Jaya Negara. Film pendek terbaik karya sineas tanah air. Semua dikumpulkan dan hadir dalam layar kaca pemirsa. Ditunggu pejabat-pejabat kue. Saksikan film pendek Indonesia setiap hari jam 12:30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di BTV, televisi paling menghibur. Sobat Mitos, kabar tentang kereta hantu di Indonesia masih menjadi mitos bagi sebagian banyak orang. Tak hanya mitos tentang keretanya saja, namun baru-baru ini ada video yang memperlihatkan hantu yang ada di rel kereta api di malam hari. Seorang warga mencoba membagikan pengalaman dirinya saat menyusuri rel di sekitar rumahnya. Saat itu dirinya sedang asik merekam situasi di rel sambil sesekali ketakutan dan membaca doa. Saat sedang melewati sela-sela rel, ia dikagetkan dengan penampakan sosok yang diduga kepala. Sontak, ia pun kaget dan tak sengaja rekaman video itu menjadi tidak jelas. Berikutnya Sobat Mitos, terlihat sebuah rekaman video dari seorang supir bus di Chili. Saat itu dirinya sedang sendirian di dalam bis yang akan memulai shiftnya pada pukul 8 pagi. Tapi saat sedang melihat CCTV bisnya, ia dikagetkan dengan sosok anak remaja yang sedang duduk sendirian. Seketika, ia pun menyadari hal tersebut, bahwa dirinya sedang sendirian. Karena melihat ada yang aneh pada kamera CCTV, ia pun mencoba meyakinkan dirinya dengan berbicara sendirian dan memastikan berkali-kali
pada layar monitor dan mencoba melihat ke bagian kursi penumpang apakah ada sosok anak tersebut. Dari rekaman video yang memperlihatkan situasi di kuburan yang menangkap sosok putih seperti asap, seperti jalan melayang. Awalnya seperti asap biasa yang sedang melayang, tapi jika diperhatikan